terkait dengan isu transaksi mencurigakan karena pencucian uang, dugaan pencucian uang yang melibatkan sekitar 647 orang pegawai di Kementerian Keuangan sejak tahun 2009 sampai 2023. Sudah dibicarakan karena sebenarnya yang pertama itu saya dengan Menteri Keuangan itu sangat dekat, punya semangat yang sama, kalau tidak bisa dibilang sama persis ya, hampir sama. Itu punya semangat memberantas korupsi. Saudara, saya mengumumkan yang terakhir, ada transaksi mencurigakan yang terjadi di Kementerian Keuangan berdasarkan laporan atau informasi dari PPATK sejak tahun 2009 sampai 2023. Saya katakan transaksi yang mencurigakan sebagai tindakan atau tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu bukan korupsi itu sendiri. Misalnya saya contoh yang paling gampang itu tindak pidana pencucian uang yang baru ditemukan oleh PPATK sehari 2 hari ini. Orang laporannya ke KPK 56 miliar, mengagetkan kita karena hanya eselon 3. Lalu kita cari, LHP-nya 23 LHKN ya, LHKPN itu 56 golongan 3. Lalu saya tanya ke PPATK karena saya ketua komite pengendalian tindak pidana pencucian uang, pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saya tanya, itu gimana tuh, benar enggak tuh? Lalu dibuka, Pak, ini ada surat tahun 2013. Kami sudah temukan indikasinya bahwa yang bersangkutan diindikasikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Gitu. Nah, sudah itu diteliti lagi, besoknya ditemu ternyata 500 miliar. Tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu, padahal kita punya undang-undang. Hanya ada 1, 2, 3 lah ya orang dihukum karena pencucian uang, padahal itu jauh lebih besar dari korupsi. Korupsi itu terkait dengan anggaran negara yang dicuri. Oleh Kementerian Keuangan sudah berhasil dikembalikan 7,08 triliun. Nah, yang pencucian uangnya yang 300-an ini akan kita tindak lanjuti. Oleh sebab itu, nanti saya tadi berpikir, saudara, kalau misalnya ada permintaan ke kementerian untuk diselidiki tindak pencucian uang, kan terus saya harus kasihkan ke aparat penegak hukum, KPK atau kejaksaan atau polisi. Nah, saya berpikir nanti masa undang siapa yang membawa ini, kalau dalam sebulan tidak ada perkembangan saya ambil, saya pindah, karena saling ngambil sendiri nggak bisa.